Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Muhammad. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah kita balik lagi nih di tempat nongkrong kita di kedai Dua Tuku Kopi. Sekaligus kita mau ngobrol-ngobrol tentang titik balik. Titik balik apa? Titik balik hidup. Semua pasti punya titik balik. Gua sendiri dulu pernah berada di titik balik itu usia 22 tahun. Kalau lu Dik? Usia berapa? Udah lama barusan nih. Titik balik itu momen yang harus kita ingat-ingat terus. Kalau yang bagi merasa belum dapat titik balik itu ya cari terus. Karena mau nggak mau kita bakalan balik masalah. Karena kita ini sebenarnya Allah ciptakan itu bukan untuk di sini. Allah bilang tidaklah aku menciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah. Maka kita ini kalau belum mau beribadah atau malas beribadah itu sebenarnya belum balik. Nah teman-teman, di sini kita hari ini kekurangan satu personil. Ustaz Naufal mudah-mudahan bisa hadir lagi. Tapi masya Allah beliau itu nggak hadir karena berbakti sama orang tuanya. Jadi mendadak orang tuanya ke rumah, ya udah Ustaz orang tua aja dulu, nggak usah ngaji. Orang tua lebih utama. Lu denger nggak? Lagi viral, ya. Bahwasanya negeri Konoha itu mau dijadiin uji coba vaksin TBC katanya. Waduh. Belum dengar. Waduh, ini jangan baca berita ini. Kurang apa deh? Kerja terus. Tapi kaya, Masya Allah. Kita ini kerja terus nggak kayak kaya ya. Jadi di negeri Konoha itu mau dijadiin uji coba vaksin TBC. Bener nggak tuh? Coba, jangan-jangan gue doang yang denger. Iya, pernah. Bener ya? Ada Beritanya ya. Tapi bener tuh ya? Bener, mau. Nah, gue ngeliat ini sebuah masalah sebenarnya. Kok bisa gitu? Coba-coba itu kayaknya kesannya apa sih? Ada yang tahu gak? Belum Coba. Main-main gitu kan. Coba aja masih belum serius ya, apalagi coba. Jadi ini nih ternyata kalau gue perhatiin di negeri itu memang lagi banyak yang suka coba-coba. Makanya pemimpinnya suka coba-coba. Wajar. Coba perhatikan, ini kita coba lagi nih. Kita perhatikan. Pemuda itu hobinya coba-coba. Apa yang baru dia temuin coba. Padahal ya, tahu nggak? Sebenarnya boleh nggak nyoba-nyoba gitu? Coba melihat pandangan dari teman kita yang baru hadir. Avanda Gian Pratama. Ini dari coba. Cuma kita nggak tahu. Gitu ya. Kita coba. Itu coba-coba dalam hal apa? Oh, ini langsung menyimpulkan. Kalau coba sholat nggak boleh. Positif boleh. Coba-coba ngaji datang ke sini. Nah, itu bagus tuh. Boleh ya. Jadi coba itu bisa dalam positif atau negatif. Iya, bener banget. Kalau pandangan lu gimana? Afan ini baru datang jauh dari Kalimantan. Oh, maksudnya rumahnya di Kalimantan. Coba Lampung kan. Keterusan. Aslinya Kalimantan. Bukan deh. Kalau lahirnya di Jawa. Dari Jawa. Banyumas. Besarnya di Kalimantan. Coba-coba ke Lampung. Tuh. Jadi orang Lampung mana? Coba-coba ke Lampung jadi orang Lampung. Jadi coba-coba itu ada baik juga sih. Cuma kita lihat saksi hidup sudah coba-coba ke Lampung. Kemudian dapat apa di Lampung? Gimana? Kok bisa mau coba-coba ke Lampung? Waduh, panjang itu kisahnya kalau gitu. Nah, berarti di konsep diri lu tuh coba-coba tuh boleh. Boleh asal dalam konteks positif tadi. Positif ya. Ya. Deal ya, berarti sepakat kita semua boleh coba-coba dalam hal positif. Semua teman-teman sepakat kayaknya ya. Jadi coba-coba tuh memang boleh kalau itu positif. Kenapa? Karena kalau kita nggak coba ya kita nggak tahu. Ya kan? Apalagi kebaikan itu bisa jadi kita ketagihan kan? Yang penting tadi itu kebaikan. Kalau tahu baik dan buruk itu gimana? Belajar. Ya belajar ya. Jangan malu. Nah teman-teman, gua pengen bawain dalil bahwasanya Allah itu sebenarnya minta kita untuk hati-hati kalau untuk coba-coba. Apalagi tadi yang belum jelas, apalagi yang sudah jelas ya berbahaya. Kayak tadi ya, vaksin itu kayaknya nggak jelas ya, apalagi yang berbahaya. Jadi coba-coba. Itu beritanya maksudnya coba itu untuk uji coba untuk kesehatan atau gimana? Kalau gua dunia kesehatan kan bisa jadi bener.
kalau gue lihat itu untuk kesehatan ya. Untuk menemukan suatu obat. Bener, gue kabarnya tuh gini. Jadi di situ tuh mau diuji coba vaksin TBC tahap 3 apa 2 tuh ya. Ini udah lewat, tahap 1 udah, tahap 2 udah. Kita berkesempatan dicoba juga nih yang ketiga, berhasil enggak. Dan yang nyobanya itu lucunya buat base camp, buat tempat tinggal di Singapura. Bukan di negeri kita. Itu agak lucu tuh kan. Agak lucu. Valid gitu ya? Valid, bener. Jadi gue cari tahu itu. Jadi ya valid di. Baru dengar juga. Hati-hati makanya. Ya jadi Allah itu bilang kita tuh nggak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan di ayat yang lain tuh wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Coba kalau kita lihat konteks di ayat ini di Al-Quran itu Allah ternyata bilang apa? Jangan dekati. Dekati itu arahnya kemana? Nyoba. Pengen tahu, ya kan? Baru dekat soalnya. Kalau coba tuh jelas sebenarnya lo langsung dites, langsung dipakai. Tapi ini dekati, itu dilarang. Nah dari sini gue ngerasa memang kita harus berhati-hati dengan namanya coba-coba. Ya, yang penting tadi ada yang bimbing, boleh lah kita coba. Kayak ini kan di sini alhamdulillah kita ada Ustadz Noval yang berhalangan, ada gue yang punya ilmu, walaupun nggak seberapa bisa dibagi, insya Allah. Dan gue perhatiin orang yang nyoba itu biasanya abis nyoba dia itu ada di fase dirinya itu jatuh, kemudian dia nggak mau bangkit lagi, nggak mau nyoba lagi. Bagus kalau gitu, hal negatif ya kan? Bener dong, masa negatif dia bangkit lagi coba lagi. Ya bener. Oh, kalau negatif. Ya negatif dia ketika coba jatuh, misalkan dia habis coba apa berbuat dosa ya apa itulah ya, nyoba minum. Ada bener banget. Jadi ada konsekuensi. Gue pernah dengar ada kucing itu kan sebenarnya emang suka usil ya, kadang-kadang nyakar ya. Gue pernah ada orang yang ditendang sama dia, kucingnya nggak bisa balas. Nggak lama tiba-tiba kakinya kesleo. Itu sebenarnya konsekuensinya. Nah ini fase ini nih yang bisa kadang-kadang orang tuh bikin orang tuh jatuh. Ketika dia maksiat pun sama, ketika dia nyoba yang hal buruk pun dia pasti ada saat dia jatuh tadi. Pas jatuh apa ya coba yang lu lakuin? Abis nendang kucing kemudian lu kesleo, apa yang lu lakuin? Harus hah? Bener nggak salah. Kopinya belum datang. Urut bener. Coba apa lagi? Langsung mikir kali ya. Mikir. Apa ini? Apa gara-gara? Introspeksi diri. Introspeksi. Wah, boleh. Jadi, wah jangan-jangan karena kucing tadi ya. Tapi tergantung orang juga ya. Malah jangan-jangan dia langsung nyari kucing itu lagi. Kucing tadi yang bikin gue jatuh jadi gue sial. Ditendang lagi nggak dia kan? Biasanya kayak merasa bersalah. Nah, merasa bersalah tadi, introspeksi diri sehingga dia merasa bersalah. Bener. Tapi ada kelanjutannya nggak? Gue mau tanya yang lain. Kelanjutannya kita mau dulu. Kopi dulu. Kopinya dari tadi nih. Iya, silakan. Kopi sponsor oleh Dotuku Kopi. Sama ini langsung ownernya. Kenalin nih, Randika Gumilar. Tadi setelah berobat urut, dia introspeksi diri, kemudian dia merasa bersalah. Gimana ekspresi bersalahnya itu gimana? Saya ya Aduh menyesal saya gitu. kan lihat kesayangan Nabi binatang gitu kan. Oh, jadi karena kesayangan Nabi aja. Iya. Nggak disayang Nabi ditendang nanti. Berarti kalau hewan selain kucing. Ya itu tadi gue bilang, nggak apa-apa. Setiap orang tuh boleh berpendapat. Kalau Patra, gimana? Habis merasa bersalah apa? Kalau kita setelah melakukan kesalahan nih, yang kita anggap tadi salah, cobalah tendang nih kucing, nggak apa-apa dia nggak bakal ngelawan, soalnya dia gangguin gua sih, gua tendang kan. Toto kakinya sakit. Nah tadi berobat dia urut, kemudian introspeksi diri, jangan-jangan karena kucing tadi, yang ini nyesel. Lalu apa yang lo lakuin? Ya kalau aku berusaha untuk sabar. Sabar juga ya. Sabar setelah melakukan. Harus terus Kalau lewat. sabar, habis lah. Kucing salah apa kita sabar. Kalau dia ketemu, sama makhluk hidup kan. Iya. Sayang sama makhluk hidup lah. Iya. Jadi
Itu udah benar semua. Itu yang dimaksud manusia itu nggak lepas dari kesalahan. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu, Nabi Adam alaihissalam itu suka berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah itu mereka berani untuk bertaubat. Nah, taubat tadi urutannya benar. Ya, setelah dia mengobati hatinya, ya kan, obati apa yang dia luka, kemudian dia introspeksi diri, kan, dia pikir, kemudian dia menyesal. Penyesalan itu harus disertai dengan lisan. Astagfirullah, minta ampun, ya kan, ya Allah saya hilaf. Kemudian ditambahin tadi, habis nyesel dia berjanji nggak mau melakukannya lagi. Nah, kemudian dia bangkit. Nah, bangkit itu apa ya? Dia cari kucing tadi, dibalas keburukannya tadi dengan kebaikan, dikasih makan, kalau sakit diobati, rumah sakit. Kalau bukan kucing, temuin bapaknya. Ada rencana. Enggak. Nah, ini kaitannya jelas, gua rasa khususnya kita nih ya, lingkungan anak-anak muda ini suka coba-coba, kemudian dia ada di fase terpuruk, jatuh, tapi nggak mau bangkit lagi. Nah, ini salah. Karena tadi sudah jelas ya, nggak ada yang nggak bisa buat salah, ya kan? Sampai Nabi Muhammad itu pernah salah, nggak? Percaya nggak lo? Kalau Rasulullah bilang percaya. Kok gue yang bilang ke Rasulullah? Kalau yang bilang masih lain-lain. Jadi Rasulullah itu pernah ditegur karena mengharamkan madu. Bayangin, madu itu haram katanya. Kenapa? Ada di surah At-Tahrim. Kenapa? Karena egois di dalam dirinya. Saat itu istrinya itu cemburu ya, sampai Rasulullah SAW itu bilang madu ini gak usah dimakan lagi, dia itu haram. Akhirnya ditegur, janganlah kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jadi kelas Rasulullah aja bisa buat salah. Artinya nggak mungkin kita ya, manusia biasa tuh nggak punya salah. Yang gua rasain sekarang lagi banyak orang-orang tuh cicip lah, tipis-tipis ya kan, nyoba. Akhirnya udah nyoba, nah tega, nggak nyampe nyawanya juga kali. Kan gitu kan. Kita coba benar. hal negatif itu, Allah tuh bakal ngasih kesempatan kita untuk bertobat atau enggak gitu kan. Itu memang salah satu penyebab ya, orang itu nggak berani nyoba. Makanya orang-orang yang udah sakarat atau sakit itu nggak berani nyoba. Coba dulu, ini coba nanti udah tua tobat gitu kan. Nah, kita udah yakin buat usianya sampai tua gitu kan. Bener. Seakan-akan dia tuh tahu gitu masa depannya. Iya, jadi Dari pergaulan juga. oh, Coba-coba itu dari pergaulan. nah ini Positif, insya Allah baik. iya. Kalau nyimpulin aja. Berarti yang bikin kita nyoba itu Insya Allah baik semua. berarti nggak enakan. Ya, jadi Iya kan. nggak enakan. Bener. Jadi gue dulu pernah ngerasain itu. Iya, gue nyoba ya nyoba pertama kali. Ya gue nggak bilang ini apa ya. Disebutin apa? Itulah ya. Pokoknya sedot-sedot, tiba-tiba sedot lah, coba sekali. Nggak kuat, batuk-batuk. Ah udahlah, nggak mau lagi kan. Jadi itu berawal dari coba-coba memang. Tapi lagi-lagi yang penting tadi gue bilang, ketika kita nyoba, gue nggak doain ya habis nyoba jatuh apa sakit apa gimana. Tapi kebanyakan namanya dosa, ya jelas. Gue bukan berarti menghukumi orang tuh dosa atau enggak, salah atau enggak. Tapi ini ada apa dalilnya? Dosa tuh kayak mana sih? Ya kan? Dosa tuh tau nggak kayak mana? Dosa itu kata Rasulullah apa yang membuat hatimu itu bergejolak, gelisah, Gak nyaman. Nah itu dosa. Nggak enak ketika dilihat orang, dompet orang jatuh kita diam-diam ambil gini kan, ketahuan nggak suka kan, kemudian hatinya gelisah aja, itu dosa. Coba-coba tadi dikarenakan nggak enakan sama tadi lingkungan, maka memang itu harus dijaga banget tuh. Emangnya nggak enakan itu sebenarnya perasaan yang timbul dari diri kita apa dibuat orang lain sih itu tuh nggak enakan itu? Diri kita sih. Diri kita ya. Diri kita. Berarti Was-was buat kita nyalain setan. Terlalu loyal sama circle-nya. Bener. Kasihan ya setan ya. Dia yang dosa, dia yang salah, dia nyalain setan. Was-was setan. Padahal dirinya sendiri yang gak enakan ya. Ditawarin nih minum nih, lu minum ini, kalau nggak minum ini lu jelek, lu cemen. Aduh, gak enak lah, ya udahlah minum dikit lah. Ketagihan. Yang salah setan apa dirinya tuh? Sebenarnya itu kan perasaan dari dirinya sendiri sehingga dia nggak enakan dan dia coba tuh. Yang
akhirnya dia terjerumus, sampai akhirnya dia ketagihan, sampai akhirnya dia dapat fase jatuh. Gue nggak nakutin. Nih, ini ada ayatnya di surah Al-An'am ayat 44 itu Allah mengatakan, maka ketika mereka itu melupakan apa yang telah kami peringatkan, kita nggak boleh ninggalin kewajiban, misalkan sholat, menyepelekan, meninggalkan, menyepelekan. Oh, itu termasuk. Kalau mengingkari itu yang parah. Mengingkari itu bisa keluar. Nggak perlu itu, nggak penting. Nah itu tuh bahaya tuh. Nah, kalau yang menyepelekan sama tadi ya nggak mau menjalankan itu kata Allah contohnya tadi ya, ketika dia lupa udah diingetin temennya. Setiap kita nih gue yakin pernah lah dapat nasihat ya kan, ketika dia mau pertama kali nyobain itu pasti dapat nasihat entah dari ibunya. Jadi tahu lah bahwa itu hal yang tidak baik. Bener. Dia dapat informasi dari YouTube lewat oh itu ternyata nggak boleh, tetap dia nyobain. Nah dia melupakan apa yang telah diperingatkan sama dia, kata Allah tadi. Fatahna alaihim, kata Allah, kami bukakan bagi mereka. Apa yang dibuka itu kenikmatan dunia, kenikmatan. Jadi dia ngerasain itu yang dicoba itu enak banget. Wah rasanya kayak nggak mau ninggalin, pokoknya tiap hari pengen nyobain terus. Apa kata Allah lanjutannya? Lagi ingat. Jadi kata Allah, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Siksa itu apa? Tiba-tiba dia jatuh. Titik itu tuh sebenarnya titik balik sebenarnya itu. Itu kasih sayang Allah itu. Jadi dia jatuh, dia ngerasakan, ya Allah kok gini amat ya. Nyesel tadi ya, kakinya sakit, introspeksi dia, masuk dia. Bener. Manusia masih banyak itu masih sayang. Itu wujud kasih sayang Allah. Ketika dia berbuat maksiat, kita tidak ada guna Allah yang lain. Itu udah dilepas itu. Itu biasanya langsung mati biasanya. Ya jangan lah ya. Enggak. Jadi mudah-mudahan ya tadi. Jadi kami bukakan pintu-pintu kenikmatan, kemudian kami siksa secara tiba-tiba sehingga dia jadi orang yang berputus asa. Tapi lanjutannya apa? Di ayat yang lain Allah bilang itu apa? La taqnatu mir rahmatillah. Ya, jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Oh, Masya Allah. Kecuali dosa syirik, ya. Nah, makanya belajar itu syirik itu apa? Berat pokoknya, menduakan Allah. Ya. Kayak selingkuh lah ya. Walid Nadewi boleh kan? Langsung diterjang ya kan. Cuman lagi-lagi ada hukumnya. Jadi kalau gua lihat berita itu kan ada suami itu dia datang ketika itu istrinya lagi selingkuh. Langsung sama dia dibacok dua-duanya. Langsung yang komen tuh di bawah bagus, gentleman lu, keren lu. Kopi dulu. Diminum. Gratis nih, gratis. Ada 20 kopi gratis buat yang mau ngobrol-ngobrol di sini. Sabtu jam 4 pas sampai jam 5. Nah jam 5 nanti kita ngaji tipis-tipis. Nah. Coba-coba udah tuku, kemudian ketagihan. Istighfar dompet habis. Jadi kalau kita jatuh, bangkit, jangan coba lagi. Introspeksi diri tadi kan, kemudian jangan ulangi kesalahan, kemudian kita taubat tadi, bahasa ininya taubat ya. Cuman gua perhatiin yang bikin orang tuh malas bangkit itu minder. Sebenarnya tuh was-was dari mana itu? Dari sendiri. Diri benar, bukan dari setan ya. Perasaan itu, perasaan Setan dikit. kemampuannya nggak nyampe itu untuk setan tim sukses ya. Setan tim sukses. Kayaknya gua nggak nyampe deh kalau ke situ gitu. Iya, itu tadi Gitu. bisikan-bisikan. Lingkungan tadi sih ya. Mungkin dia berada di lingkungan yang ada di duit hal itu. Iya, maka mau keluar dari hal-hal negatif itu ya carilah lingkungan yang baik. benar-benar banget. Kita bakal ngikut kan. Ini nih harus dipilih nih nomor berapa? Nggak nyalon ya. Balik lagi tadi memang gue perhatiin lingkungan itu bisa buat kita percaya diri dan bisa buat kita minder. Nggak enakan minder itu perasaan di dalam diri kita. Ya, memang sebenarnya itu waswas setan. Ya, awalnya itu dari setan, itu bukan gue yang bilang. Jadi memang
setiap keburukan itu datangnya dari setan awalnya. Ya, selanjutnya jangan bawa setan. Karena setan itu ada dari golongan manusia dan jin. Maka ketika dia sudah cobain terus itu sampai dia ketagihan lah, dia jadi setan. Jadi kasih sayang Allah tadi tuh jatuhnya kita itu harusnya kita syukuri. Nah, sehingga dia menemukan arah baru. Bahasa ininya yang agak beratnya hidayah. Jadi hidayah itu arah baru. Baru kita tahu tujuan hidup. Tadi gua rasa semua pasti pernah ada ya resah kan. Jadi bersyukur sebenarnya kalau kita pernah jatuh. Artinya kita mau berhasil. Karena abis gagal itu biasanya kita berhasil kan. Cuman yang bikin orang itu nggak mulai itu karena dia suka nunda nanti aja kayak kata lu bilang tadi. Karena dia merasa muda dari masih. Masih muda, belum panjang. Iya. Jadi nunda kayaknya nanti aja dah. Masih bisa nanti, kan? Nunda. Dan ini mayoritas ada di usia-usia muda. Tadi sampai 40 tahun itu orang banyak suka nunda. Coba nih yang masih muda gue tanya. Coba, apa yang buat lo suka nunda-nunda? Yang buat lo suka nunda-nunda? Hobi contoh kayak main game gitu. Oh. Jadi nunda waktu kayak tugas ditunda. Jadi kesibukan yang menurut lo lebih kebiasaan sebenarnya mah. Karena menyenangkan itu kan relatif ya. Ada orang dia ngerjain tugas itu jadi hobi dia. Kayaknya buat teman-teman yang di sini kan ngerjain tugas hobi. Tapi hobinya diselingi tadi sambil nongkrong di sini hari Sabtu ya kan. Jam 4. Gimana? Coba ya Pak Afan. Apa yang buat lo dulu pernah nunda-nunda? Ingat nggak? Yang bikin nunda ya pastinya karena males itu yang utama itu. Males ya. Males, iya benar. Terus biasanya ada hal lain yang lebih menarik ya tadi. Itu yang utama itu. Artinya pola pikir kita ya yang menarik itu harus kita ubah. Apalagi sholat ya, jangan coba-coba lah. Sholat itu kan rukun ya, kewajiban yang nggak bisa ditawar. Kalau kita tunda dengan sesuatu hal yang kita anggap lebih baik, lebih menarik, itu secara nggak langsung kita udah terjerumus loh. Dari apa? Menduakan Allah. Luar biasa. Tadi gue bilang Allah itu mengampuni semua dosa kecuali menduakan Allah. Fir'aun itu berbuat syirik, tapi dia mau diampuni. Bayangin, gua pernah dengar nggak? Jadi ditenggelamkan, dia tuh mau taubat, mau bersyahadat dia. Enggak, belum, dia masih mau ngucapin itu. Allah izinkan, tapi malaikat itu nggak terima. Enak banget lu, udah buat dosa besar berkali-kali, mau bunuh nabi, ya kan? Mau mati taubat deh. Malaikat turun tangan, ya kan? Jadi dimasukin pasir ke mulutnya itu. Makanya ada bukti tuh kalau lu ke Mesir badannya kan masih ada tuh. Itu bukti mukjizat dari Allah juga. Ada ayatnya di ayat 47 surat Yunus itu. Allah jadikan Firaun itu sebagai bukti. Penelitian itu melihat tubuh Firaun itu isinya banyak pasir. Dari mana? Padahal kan yang masuk air kalau namanya tenggelam kan. Ini kok pasir? Pasir itu masuk banyak ke dalam tubuhnya karena malaikat tadi tutup mulutnya disumpel. Gak usah lu taubat nggak diterima. Jadi taubat itu amalan lisan memang. Jadi harus diucapkan tadi, diakuin. Jadi nggak boleh nggak enakan, nggak boleh malu-malu. Gua taubatnya di hati dulu lah. Soalnya di hati dulu. Gua udah baik kok. Ini hati gua baik kan. Ada dari ini setan pikiran karena kita salah mengartikan tentang Allah itu maha pengampun. Kadang kita nunda tobatnya karena itu. Allah tuh maha pengampun gitu kan. Masalahnya Allah itu bukan cuma maha pengampun. Allah tuh maha keras siksanya. Iya. Dia nggak sadar itu. Jadi emang harus seimbang kita tuh. Itu namanya dalam agama kita Islam itu kita memang harus seimbang. Rasa takut dan rasa harap namanya. Takut akan dosa, kemudian berharap akan pahala itu harus selalu seimbang. Itu kan tadi dia nggak seimbang. Dia berharapnya lebih banyak. Oh Allah maha pengampun kok. Tapi takutnya kalah. Nah ini nggak seimbang nih. Dia berspekulasi dia. Ini ngakalin Allah ya. Seimbang anak muda lain. Oh, STMJ ya, STMJ. Jadi seimbang anak muda tuh lain memang. Agak lain memang ya. Ada yang bilang saya pernah dengar gitu kajian ada. Jadi kalau misalkan walaupun ngelakuin maksiat, kalau sholat harus tetap dijalankan ya. Benar, itu nggak bisa ditawar. Sampai sahabat-sahabat itu ketika lagi perang ya di atas kudanya sambil main pedang itu dia sholat. Kayak mana sholatnya?
ya sholatnya pakai hatinya. Jadi memang nggak bisa ditawar. Jadi sholat itu sangat-sangat tidak bisa. Nggak bisa ya. Ya ini ilmu ya buat kita bersama. Ya jadi di kereta api, gua sampai sekarang masih nggak ngerti. Di zaman yang makin canggih ini, makin banyak informasi. Gua kemarin baru naik kereta kan. Gua udah lama banget nggak naik kereta, mungkin 8 tahun lebih. Di situ gua sholat kan. Emang bagusnya kita ngarah kiblat, lihat kiblat. Walaupun kiblat nanti berubah ya udah. Awalnya tuh ngadep kiblat lah, seenggaknya berusaha. Sholat posisi duduk. Gue perhatiin kiri kanan gue kan. Ini sholatnya singkat. Maghrib itu singkat lah. Kita mau husnuzon juga nggak bisa. Ini nggak sholat pasti orang kan. Padahal sholat lah. Posisinya gimana pun, keadaannya gimana pun sholat. Ya, itu nggak bisa ditawar. Ini Ustaz, kalau kita misalnya muda ini, kita kan udah berkeluarga ya. Ya kan? Oh iya, udah punya keluarga ya. Pasti entah untuk apa sih namanya mencari nafkah gitu loh. Iya. Undangnya karena sholat gitu loh. Itu belum selesai gitu loh. Apa namanya? Kayak tugas tuh. Iya. Duit intinya. Minta itu gimana itu Ustaz? Kan dengar nggak kemarin kata Usama Falapan? Sabar itu ada 3. Dan yang pertama paling besar itu sabar dalam ketaatan. Ingat nggak? Sabar mengerjakan sholat. Sabar itu tahu nggak? Sabar itu kata Rasulullah. Gue punya kisah. Rasulullah tuh pernah ngeliat. Kalau gue salah nanti nggak apa-apa ya dilurusin. Tapi kisahnya gini. Rasulullah itu ada ibu-ibu marah-marah atau apa ya? Gue lupa. Intinya dia tuh kena musibah lah. Dia dinasehatin untuk sabar. Yang nasehatin sabar itu ternyata Rasulullah, tapi mukanya nggak kelihatan. Kemudian Rasulullah pulang, sahabat tuh kasih tahu nggak sih lo yang ngasih tahu lo tadi tuh Rasulullah. Astagfirullah katanya. Dia datanglah ke Rasulullah setelah 3 hari. Ya Rasulullah, saya sudah sabar. Sekarang saya menerima semua keputusan Allah. Kata Rasulullah apa? Nih denger nih. As-sabru inda sodamatil ula, kata Rasulullah. Sabar itu ketika pukulan pertama. Itu baru sabar. Ketika lu tonjok, sabar. Jangan habis tonjok lagi, kemudian panggil polisi, penjara, minta denda. Kemudian besoknya, ya udahlah gue sabar. Itu nggak diterima, ya. Jadi sabar. Sabar itu. Ngomong dalam gini, sabar itu ada batasnya. Ada ngomong juga sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada sebenarnya. Kalau lu yang mana? Kalau saya ini nggak ada batas. Tengah-tengah apa gimana? Nggak ada sebenarnya. Kadang-kadang ada batas. Manusia Bahkan yang ada orang batas. mikirnya kayak gitu, Ustaz. Karena Iya. emosi ya. Iya jelas. Tadi ya pertanyaannya, belum dijawab nih. Jadi itu kejawab belum tadi? Kayaknya belum Ustaz. Kayaknya tadi beda gitu loh. Berarti belum nyambung. Maksudnya ini kaitannya dengan sholat tadi ya. Lagi waktu sholat tiba-tiba pembeli ramai. Waduh, tunda dulu lah sholatnya. Masih bisa lah kita sholat telat ya kan, atau sholat sendiri ya kan. Padahal jelas Rasulullah tuh bilang amal yang paling dicintai Allah tuh sholat tepat pada waktunya. Ya, ditunda sama dia karena rezeki. Artinya satu, dia di situ nggak sabar. Tadi sabar itu ketika azan langsung ditinggalin. Iya, besoknya digantikan ya, lebih banyak. Bener, itu kan pasti. Mungkin awalnya aja kita ngelihat, ya kan, kita ngelihat rezeki kita berkurang. Itu orang yang tadinya mau beli kabur. Tapi udah banyak kok buktinya. Ya, jadi satu, yang pertama kita harus sabar dengan kita pilih sholat dengan yang baik lah, ya kan. Saya mau sholat dulu ya. Kalau memang rezeki nanti silakan bapak tunggu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemudian yakin bahwasanya akan Allah ganti nanti dengan yang lain. Cuman kalau kita pakai kacamata manusia memang rugi ya kelihatannya. Balik lagi ke ini tadi ya. Tadi ternyata yang bikin nunda-nunda itu tadi lingkungan dan habits kita ya. Berhubungan, lingkungan itu membentuk kebiasaan kita. Ya, maka Rasulullah tuh minta kita perhatikan 5 orang terdekat kita. Kenapa? Kamu itu adalah 5 orang terdekatmu. Iya, maka perhatikanlah. Dan bahkan di kata-kata Rasul yang lain tuh, kamu tuh akan bersama dengan orang yang kamu cintai, orang yang kamu senangi, sahabatmu itulah ya. Ya kita kira nanti ya, salah satu yang Bener, itu bisa mengajarkan. Itu bakal menentukan posisi dia nanti masuk surga atau neraka ya kan. Tapi ternyata salah satu yang bikin kita tuh bisa bangkit dengan cepat itu apa? Kita paksa kita melakukan kebaikan itu. Kita paksa diri kita untuk bangkit dan bergerak. Ambil. Coba yang awalnya kesini tuh awalnya terpaksa mungkin kan. Wah bodoh lah, paksain diri ya kan. Ini udah izin 2 kali nih.
ini tips nih buat kita bersama. Kalau kita mau bangkit, sukses itu kita harus paksain diri kita melakukan kebaikan itu. Paksain. Yang penting tadi kita jelas tahu itu kebaikan, ada buktinya, ada yang bimbing, paksain. Jangan kita mau sholat tapi belum waktunya azan. Sholat lah paksain kan. Nah itu salah juga. Paksain sampai kita nanti lama-lama terbiasa, jadilah tadi habits itu. Mungkin juga awalnya terpaksa kan main game itu. Maksudnya bukan terpaksa yang ada yang maksa, tapi lingkungan. Iya lingkungannya tadi. Nah ngajakin. Ya adalah terpaksa. Kayak gak enak kan tadi kan terpaksa, ya adalah ikutlah. Terpaksa gak enak, teman soalnya udah ngajakin, kok lama-lama enak ya kan. Sampai akhirnya dia nanti ada waktunya jatuh. Nah itu kita semua nggak mau. Tapi lagi-lagi jatuh itu jangan sampai kita anggap itu keburukan buat kita, ya. Jadi keteguran kan. Ya, supaya kita ingat balik lagi gitu ya. Iya, kita harus yakin itu kasih sayang Allah buat kita, biar kita semua itu makin mendekat sama Allah, biar kita tuh Allah berikan pertolongan, Allah kasihlah kenikmatan-kenikmatan yang nggak kita minta dan yang kita butuhkan. Tadi gue bilang kita tuh akan dapat apa aja yang kita inginkan dan ada tambahan lagi kata Allah. Bagi mereka itu orang-orang yang sudah memaksakan melakukan kebaikan, sudah sabar melakukan kebaikan, bagi mereka itu apa? Apa aja yang mereka inginkan dan kami sediakan tambahan. Woi, bayangin udah dapat yang diinginkan ya. Di dunia kita mah dikasih Allah yang kita butuh aja. Rata-rata yang dikasih keinginan itu biasanya orang-orang yang bakal dapat celaka. Gue perhatiin dia pengen beli mobil harga 1 miliar, gajinya 5 juta sebulan, pengen banget, akhirnya dia minjem ya kan, minjem sana sini beli mobil 1 miliar, ingin kan dia. Nah itu tadi akhirnya dia di dunia dapat yang dia inginkan, tapi belum tentu dia butuhkan. Nah tapi ini Allah luar biasa, menyediakan apa saja yang ia inginkan dan disediakan lagi tambahan. Ini nikmat besar banget. Kalau kebutuhan itu biasanya kan ada batasnya, tapi ini keinginan. Makanya itu salah satu yang gak akan kita tinggalkan di surga nanti. Insya Allah semua masuk surga. 2 ibadah yang gak kita tinggalin di surga nanti itu cuma 2 nanti. Minta ini itu dan baca Quran. Maka kita di sini mau belajar baca Quran habis ini. Baca Quran itu nggak akan kita tinggalkan di surga nanti. Ada dalilnya. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Itu penduduk surga tuh disuruh itu. Nggak bisa baca gimana mau naik? Maka penduduk surga tuh pasti bisa baca Quran. Maka itu PR ya. Apalagi pemuda. Belajar ya. Iya. Maka memang harus belajar. Di sini kita belajar bareng-bareng. Satu lagi minta-minta itu bukan minta-minta uang ya, minta-minta gini, bawa mangkok pinggir jalan. Doa. Minta itu doa. Kita harus banyak permintaan, boleh. Tapi harus tahu diri lah. Ya, ngaca dulu. Banyak minta ini itu, tapi kita nggak ngikutin aturannya ya. Jadi kayak yang nggak tahu diri lah. Jadi yuklah kita tahu diri, karena kita tadi nggak tahu memang benar, nggak tahu kapan Allah itu kasih kita posisi yang nanti kita tuh akan jatuh. Ya, jangan sampai ya kita balik ketika jatuh. Gue alhamdulillah nggak sampai jatuh. Titik balik gue nggak sampai gue jatuh. Ada nggak sih beberapa yang mau denger, ada nggak yang nemuin titik balik ketika dia jatuh? Boleh dong sharing, ada nggak di sini? Belum gitu. Iya. Ya, maksudnya karena jatuh itu dalam pernah di usaha juga, bisa dibilang riba tadi kan. Buka kartu. Iya kan, dosa riba itu dia nggak langsung Allah kasihnya, Iya. dia berlahan bertahap dia. Tapi Itu tadi. Jadi jangan coba-coba lah mendekat. Astagfirullah, coba ya. Jadi ini ngelakuin bertobat lah. saksi hidup di samping gue nih. Jadi dia udah ada di titik itu ketika dia melakukan itu, kemudian dia dapat ujian, ya kan? Sampai jatuh tadi, usahanya bangkrut. Kayaknya belum buka kafe ini ya. Jadi sampai akhirnya bangkit, masya Allah kan, lihat bangkitnya tuh. Gue perhatikan dulu buka kedai ini kan nggak, waktu itu kita baru ngaji ya. Tahun ngaji baru buka ini. Oh, masya Allah tuh. Jadi udah mulai banyak amunisi ilmu-ilmu teman-teman yang dukung, bangkit. Masya Allah sampai jadilah sekarang ini dia tuku kopi. Masya Allah. Masya Allah itu berkah insya Allah. Udah. Jangan coba-coba lah. Ya insya Allah ini Itu janji Allah benar-benar janji disuruh ini beneran itu. berat. Ya alhamdulillah ya teman-teman,
ini obrolan kita hari ini. Ada yang ngeganjel nggak? Jadi coba-coba itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh kalau positif, tapi harus ada yang bimbing, harus ada aturannya, urusnya harus ikutin. Dan yang negatif ya jangan coba-coba, karena pasti ketagihan. Tagihan nanti Allah sampaikan ke titik yang kita semua nggak mau. Tapi lagi-lagi ketika ada di titik itu ingat terus jangan sampai kita merasa putus asa. Itu tanda kasih sayang Allah. Sehingga kita nanti harus bangkit, kemudian cobalah cari yang bisa bimbing kita untuk ambil titik balik kita itu, arah baru yang bisa buat kita lebih baik. Ya sering ngumpul kayak gini ya Kak? Ya, Masuk ya? ya, benar. Jadi jangan lupa hadir terus di pertemuan kita selanjutnya setiap Sabtu jam 4. Yang mudah-mudahan obrolan kita hari ini ada manfaatnya buat diri kita pribadi, buat orang-orang yang dengar ya, yang di sini ataupun yang di luar sana ya. Buat yang mau cari tahu tentang kita, cari aja di Instagram itu @ngaji_g ya. Bisa di follow ya? Bisa di follow. Kalau pengen tahu dulu ya kan? Iya, mau tahu dulu boleh. Kalau mau tahu banget datang. Dan datang juga ternyata nggak harus nongkrong di sini, Dik. Boleh kayak duduk di mana? kayak teman-teman yang lain itu, boleh banget ya. Dan lagi-lagi tadi kita sampaikan buat yang mau dukung, insya Allah itu amalnya mengalir terus, nggak putus-putus ya. Jadi dukung melalui kancelang ini, masukin aja berapa aja, itu jadi amal atau pahala yang nggak putus-putus insya Allah. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.